ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Ayyuhan nas ittaqullaha rabbal alamin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan berkat kalimat bismillahirrahmanirrahim yang kata mulakan dan teriringi dengan alhamdulillah sesuai dengan permulaan daripada Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran gemula dengan bismillah dan diiringi dengan iaitu alhamdulillah. Menankeh dacok legatanya wujud kesabuh iaitu adat dan budaya. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, dari zaman ke zaman sampai terus an bengohnya gedanya lebih sehat badan, pikiran ataupun jasmani dan rohani, sehingga dapat dilaksanakan yaitu salah satu kewajiban dalam rukun Islam sebagaimana tercantum yaitu dalam kitab 8, yaitu termasuk dalam rukun 15, yaitu rukun syahadat 4, rukun iman 6 dan rukun Islam 5. Mansanya bantu salah satu dilaksanakan rukun Islam yaitu yang kedua, yaitu sembahyang subuh nibak bengohnya. Dilikut nibaknya gedanya saban-saban tak ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan sahabat drone dengan melalui petunjuk dronenya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan nabi legedanya, sehingga oleh kita ini dapat dalam agama yang sebenarnya sebagaimana Allah Ta'ala yaitu mengantarkan dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Di masa sekarang agama yang sebenarnya adalah agama Islam. Agama adalah suatu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai alam ini. Dengan jasa beliaulah, dengan jasa Nabi Muhammad dan sahabatnya, kita keluar daripada alam jahiliyah mengenai ketauhidan. Walaupun dalam dunia ini lebih kemajuan daripada yaitu agama Islam sesuai dengan kata Nabi, yaitu antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalau masalah dunia lebih pandai manusia yang lain ketimbang saya, kata Nabi. Ada akan gedanya miobah dunia lebih jarang orang lain, tapi miobah agama lebih jarang Nabi, dan bah agama mio masajinau lebih jarang ulama. Ya, karena al ulama warasatul anbiya. Selanjutnya yaitu ucapan takzim dan takrim bertanya kepada pimpinan kemasjidan, hana tersebut nama dan jabatan yang kasudi kiranya memakmurkan yaitu masjid kita yang paling indah ini, sehingga hidup jamaahnya setiap waktu. Begitu pula bagi pendukungnya dan donaturnya, sehingga berjalan lancar dalam sifat agama kita. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah,
Sebagaimana kita telah beriman dengan rukun iman yang 6, dan di situ termasuk kita beriman kepada segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal tersebut juga kita telah belajar dan telah diajar oleh guru kita mengenai kitab-kitab samawi yang maknanya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya melanjutkan dalam hal tersebut, saya mohon keizinan dan saya mohon maaf pada yang bersifat guru-guru saya dan yang bersifat ilmu lebih tinggi daripada ilmu saya, yaitu ilmu hadis, berbeda dengan ilmu qadim. Seandainya nanti terdapat kesilapan dan kesalahan dalam mengutarakannya. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui tentang yang wajib kita ketahui mengenai yaitu Rasul 25. Dan selebihnya juga sebenarnya kita harus mengetahui melalui Rasul, yaitu diturunkan undang-undang hidup dalam dunia yang dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis dan dijabarkan ataupun disampaikan oleh para ulama-ulama. Oleh karena demikian, dalam hal tersebut kita telah mengetahui yang secara umum Taurat, Zabur, dan Injil serta Al-Quran, serta selebihnya mengenai lembaran-lembaran ataupun buletin-buletin 60 suhuf kepada Nabi Ibrahim, yaitu kepada Nabi Sis, 30 Nabi Ibrahim dan 10 kepada Musa sebelumnya diturunkan yaitu Taurat. Dan masa sekarang yang kita sebutkan itu telah dimansuhkan oleh Allah Ta'ala sendiri karena disalahgunakan oleh yaitu pihak-pihak tertentu. Maka sekarang yang berlaku hanyalah Al-Quran. Dan karena Al-Quran sekarang sekian banyak, maka semua isi daripada Taurat, Zabur, Injil dan lainnya ada tercantum, tersirat di dalam Al-Quran. Maka dalam hal tersebut huruf Al-Quran 1025 huruf dan kalimatnya 4575 kalimat, dan ayatnya kalau kita hitung melalui tafsir yaitu 6666 ayat. Tetapi kalau kita jumlahkan surat demi surat, bahkan kita hitung satu ayat demi satu ayat, kalau dalam Al-Quran tidak ada 6666 ayat. Tetapi kalau dihitungkan melalui kitab-kitab tafsir, ada ayat 6666 ayat, maka terjadi khilaf Al-Quran sebahagian manusia. Kemudian dalam Quran 30 juz 114 surat, dan yang mutlak diturunkan yaitu Iqra, dan yang mutlak terakhir yaitu al-yawma, yaitu wattaqu yawma ilallahi yawma fihi turja'una ilallah. Kemudian dalam Al-Quran itu ada maknanya dari kalimat secara lahir ataupun ayat muhkamat dan mutasyabihat, yaitu ada yang maknanya secara batin
yaitu yang tersirat, yang dapat dipahamkan bagi orang-orang yang ada ilmu bayan dan lainnya, dan juga ada juga yang bersifat maknanya min haitsu had, yaitu definisi, dan ada juga yang mengandung makna min haitsu potong-potong kalimat ataupun isyarah huruf, seumpama sekian banyak awal surat yang dimulakan dengan huruf alif lam mim, alif lam ra, yasin, taha, kaf, ha, ya, ain, sad dan lain-lain. Yang perlu kita bincangkan, yang kita bicarakan, masalah huruf isyarah. Daripada huruf tersebut tidak ada manusia yang mampu secara pasti apa yang dimaksud dengan huruf tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebahagian ada juga yang menafsirkan umpamanya alif itu dengan Allah, lam itu dengan Latif, mim dengan Muluk ataupun Muhammad dan lain sebagainya. Contohnya sebagai Yasin umpamanya itu diisyarahkan kepada salah satu daripada nama Muhammad yang 300, karena ayat Al-Quran itu ada yang ditafsirkan memang oleh ayat sendiri. Kenapa Yasin itu ada sebahagian ulama yang menyatakan itu adalah salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ditafsirkan oleh ayat selanjutnya setelah Yasin, wal Qur'anil Hakim, waw di situ waw qasam, Allah bersumpah demi Al-Quran yang sifatnya bijaksana dalam mengadili segala perkara. Innaka laminal mursalin, sebenarnya engkaulah, jadi isyarah ka di situ huruf kaf itu kepada Muhammad. Ya, jadi karena innaka, sebenarnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, sungguh tergolong dalam bahagian rasul-rasul yang 25 yang wajib kita ketahui. Maka Yasin itu sebahagian ulama mengatakan salah satu daripada yaitu nama Muhammad. Tetapi yang pasti Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang lebih mengetahui kemanakah isyarah Yasin itu, kemana murad iradah Allah itu yang sebenarnya. Oleh karena demikian ilmu kita ini ilmu terbatas. Oleh karena demikian saya mohon maaf, pembicaraan saya juga ini juga terbatas karena saya ini bukan orang yang alim. Kaum muslimin para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dan kenapa saya mulakan tadi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan yang lain memulakan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dilanjutkan dengan yaitu puji dan selawat. Tetapi saya berbeda dengan yang lain, saya memulakan dengan Bismillah, kemudian saya lanjutkan yaitu dengan Alhamdulillah, karena saya ambil berkah daripada Al-Quran, karena kalimat Al-Quran yang pertama Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Kemudian juga Nabi mengatakan, apabila kita mengerjakan sesuatu hal, makan umpama, minum umpamanya, memberikan umpamanya, mengambil umpamanya, oleh Nabi menganjur kita dengan yaitu tangan yang kanan. Maka juga Nabi mengatakan man qara'a bismillahirrahmanirrahim yadubu syaitan kama yadubu rasasu finnar. Si barang kata gedanyo ataupun barang siapa kita selaku umat Islam yang kita yaitu bacakan bismillahirrahmanirrahim, itu syaitan bisa leleh sebagaimana timah kena api. Maka dalam hal demikian
supaya kita jangan selalu diganggu oleh syaitan. Selain daripada a'udzubillah minasyaitanirrajim, kita biasakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian semua makna kitab Taurat, Zabur, Injil terkandung di dalam Al-Quran yang 30 juz. Kemudian semua makna di situ tersimpan di dalam kalimat, yaitu 7 ayat, yaitu Fatihah. Kemudian makna ayat yaitu Fatihah tersimpan dalam 19 huruf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makna itu tersimpan dalam yaitu titik huruf ba. Yang sedangkan makna ba di situ bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Jadi makna di situ mulai daripada saat sekarang sampai ke belakang, di situ adalah dalam genggaman kekuasaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bi yakunu ma yakunu, mulai daripada sekarang sampai kepada isi syurga ke dalam syurga, isi neraka dalam neraka, juga dalam genggaman kekuasaan kekuatan yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayah sama basar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di sini beriman dengan zat Allah yang satu, sifat Allah yang satu, dan perbuatan Allah juga yang satu. Maka dalam hal demikian, bismillah itu ismi, itu nama, Allah itu adalah yang mempunyai alam ini, yang menciptakan alam daripada tiada kepada ada, termasuk manusia kita ini daripada tiada kepada ada. Jadi Allah itu yang disusunkan daripada huruf alif, lam, lam, alif dan ha. Jadi Allah, walaupun sekarang ada Al-Quran yang baris lam di tengah itu dimerengkan, sedangkan Al-Quran yang dahulu baris lam yang di tengah itu tegak lurus. Berarti Allah, kalau sekarang ada Al-Quran Allah, tidak lagi Allah. Ya, karena itu dasarnya daripada alif lam alif ha ilahun, kemudian Allah. Dan juga Allah tidak ada yang terbuang. Misalnya kalimat Allah itu kita asingkan huruf hamzah menjadi dibaca lillah, kemudian dipindahkan huruf lam itu masih hidup dibaca lahu, kemudian misalnya dipindah huruf lam juga itu masih juga dibaca hu. Maka dalam hal demikian kita harus belajar ke semuanya itu. Kaum muslimin, para hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian kita beriman tentang ketauhidan Allah itu yang tersebut daripada Al-Quran sekian banyak, dan Rahman juga tersebut dalam Al-Quran sekian banyak, juga Rahim tersebut dalam Al-Quran sekian banyak. Sedangkan makna Allah melalui tauhid, suatu zat yang wajib wujud diiktikadkan oleh Islam balik berakal. 3 kalimat itu disingkatkan menjadi 1 kalimat, yaitu mukallaf. Oleh karena demikian itu dalam hati mukmin Allah pasti ada, walaupun tidak bisa diindra dengan panca indra. Oleh karena Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memuji Allah yang menjadikan sekalian alam. Karena alam ini banyak alam, termasuk alam ajsam, alam syahadah, seperti yang dapat kita indrakan dengan panca indera. Misalnya benda bisa dilihat, suara bisa didengar dan lain. Tetapi ada juga alam gaib, alam yang tidak bisa dilihat, umpama syurga, umpama nyawa,
itu diistilahkan dengan alam malakut. Maka itu kita beriman kepada Allah walaupun tidak bisa dilihat oleh panca indera dengan secara konkret dan sifatnya itu adalah abstrak. Maka oleh karena demikian Allah yang mempunyai sifat zatnya yaitu sifat Rahman, dan sifat Rahman lebih luas daripada sifat Rahim. Bagaimana caranya luas makna Rahman? Karena sifat zat Allah yang bersifat dengan Rahman, dia tidak pandang bulu apakah itu benda hidup ataupun benda mati, apakah itu benda bergerak ataupun tidak bergerak, apakah itu benda berakal ataupun tidak berakal, apakah itu hambanya yang beradab ataupun hambanya tidak beradab, ataupun hamba itu kafir ataupun Islam. Tapi oleh sifat Rahman Allah tidak ada pandang bulu, semua dia berikan rezeki sesuai dengan katanya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apakah itu kafir, mukmin, batu, semuanya Allah aturkan rezekinya. Makanya jangan heran kita kalau melihat kenapa saya yang mukmin ataupun Islam, kenapa saya yang yaitu mengerjakan taat, mereka yang maksiat, tetapi orang kafir ataupun orang maksiat bisa mendapat kesenangan, kekayaan dan segala-galanya. Kenapa kita terpepet? Itu jangan susah. Nabi telah menyatakan ad-dunya sijnul lil mu'minin, menjadi yaitu penjara dunia ini bagi kita, karena kita ini diatur oleh undang-undang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Al-Qur'an. Maka kalau di dunia ini semuanya makhluk Allah taala, semuanya dijaga oleh Allah, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diberi apa yang dimohon. Tetapi kalau sifat Allah yang Rahim itu lebih khusus kepada yaitu orang yang mukmin yang taat ataupun mukmin yang asih nanti di negeri akhirat. Nanti di negeri akhirat bagi kaum kafir ataupun kaum maksiat di dalam dunia yang tidak mau taat, tidak mau ibadat, diberi juga oleh Allah Ta'ala rezeki, diberi juga oleh Allah Ta'ala pangkat dan jabatan, kemewahan dan segala-segalanya. Nanti di hari kiamat mereka tidak dapat lagi, tidak mendapat kesenangan. Mereka akan yaitu dihidangkan oleh Allah Ta'ala azabun alimun, yaitu azab yang paling pedih. Oleh karena demikian insya-Allah mungkin ceramah singkat setiap pagi mungkin sifatnya sistematis dan kontinu. Mungkin kita mulakan daripada kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam surat Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Semua alam ini milik Allah, bukan milik sesiapa secara hakikatnya. Walaupun secara syariat kita membeli dengan hukum jual beli dalam Islam, itu bisa dinamakan milik kita. Boleh juga dengan secara hukum adat, misalnya kita yaitu buka hutan menjadi milik kita, tidak kita beli, itu secara hukum adat. Oleh karena demikian kita hidup di dunia ini diaturkan oleh undang-undang ataupun hukum ataupun aturan, sebagaimana dalam ibadat kita diaturkan oleh aturan harus suci badan, pakaian dan tempat secara lahir, dan secara pada batin juga harus kita sucikan. Suci batin itu kembali kepada iman, suci batin itu kembali kepada etikad, suci badan pakaian itu kembali kepada syariat, kepada undang-undang yang dibebankan kepada orang Islam balik berakal. Oleh karena demikian, para kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah,
Kalau kita mau memperhatikan semua Al-Quran dan kita budidayakan hukum yang di dalam Al-Quran, insya-Allah agama Islam akan ada kemajuan. Tetapi kenapa sekarang kalau kita yaitu perhatikan agama Islam hukumnya mundur dan yaitu dunia yaitu malah berkembang, malah maju. Sekarang kita dapat bandingkan dengan sebagaimana masa orang tua kita dengan masa kita sekarang. Kalau masa orang tua kita dahulu, sebelum adanya maju di bidang lampu, semasa masih lampu teplok ataupun lampu patromah, manusia ataupun anak muda tidak berkeliaran seperti demikian, tetapi menetap di rumah masing-masing dan diajarkan oleh orang tua masing-masing alih bata sampai ya, alih han titik ba han titik sampai seterusnya, alih atu barih a, alih atu barih duaan dan sebagainya, maka bisa pandai orang yang dahulu-dahulu. Dan oleh orang tua itu tidak sayang dia kepada rotan terbelah dan tidak sayang kita, tidak dia sayangi kepada yaitu kaki anaknya keluar darah. Sama dengan menyota begah menyoli uring si geteng awai han tayang kepada awi betul gelhat bak bubung ke bekah ahwate gepoh bak butih anak gitibe darah han sayang ke anak ke sawati sayang ke roh yang na dalam tubuh anak, iaitu benar ilmu agama berdituri iaitu huruf Al-Quran. Ya, iaitu berjitembut menyohana jitembut getempoh bahili darah gatih maka jih carong urang yang awai-awai. Tetapi menyo secara lahir takalan bro akai urang si itu gepoh anak, tetapi kan bro ge ajar ge tayong anak supaya baik ditamong etikut yang kon Islam dalam dada, maka jih urang awai jid ge menghijah. Wa amma masa getanyo dengan metode ikra anak min hanjit le je menghijah je nau nyan memang abatasa dan segala macam bagah jid, tetapi hana mufhum buku pujud hana mufhum ya, tetapi yang tak perlu katanya berjud serta mufhum. Tapi anak jina yang metode ikra mesti tayu iaitu hijah hanjit je yang maka ji lebih get urang awal dan le urang awal getempoh anak pakon sesuai dengan perintah agama Islam menyo hanjitim murno hanjitim ibadat geyopoh na batah tun dan na batah undang-undang patah gepoh geyopoh eteut uyub umpama hana ge apoh eteut wati. Berbeda dengan katanya semupoh jenis besar bersana rempoh, kadang-kadang katanya cit bak muka dan bak kuduk dan segala macam. Nyan bandung karena undang-undang dalam hukum agama Islam. Tetapi pakan talu jenis karena itu sudah digagahi, sudah menjadi adat dan tradisi oleh yaitu hukum dunia. Bukan hanya itu, tetapi kita jangan menyalahkan tentang hukum agama. Kita sendiri yang kita bunuh diri. Kita tidak mau memajukan undang-undang kita. Kita tidak mau membudidayakan hukum kita sendiri. Kita buangkan yaitu jauh-jauh hukum kita sendiri, tetapi kita budidayakan yang bersalahan dengan hukum kita. Oleh karena demikian, itu kesimpulannya adalah kita membunuh diri. Kaum muslimin, para hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau begitu bagaimana caranya kita memajukan yaitu hukum agama Islam kita? Kita harus ke semuanya, dari kakak rumah tangga ke rumah tangga, dari desa ke desa dan segalanya kita budidayakan sebagaimana aturan dalam agama Islam. Oleh pemerintah tidak dilarang, oleh pemerintah tidak dilarang dalam memajukan yaitu aturan yaitu agama masing-masing.
berdasarkan Pancasila 5 agama boleh hidup di Indonesia, tetapi yang universal dalam negara kita adalah agama Islam. Tetapi kenapa yang menjadi dasar hukum tidak Islam? Itu coba bayangkan. Kaum muslimin, para hadirin dan hadirat sidang jamaah yaitu subuh yang dirahmati Allah. Sekarang tolong kita budidayakan antara lain bak sebayang, bak azan menteng legedanya wate tabut rata kitab naga pegah sunat taseut le urang dengar azan misal le muazin membacakan Allahu akbar, Allahu akbar. Bagi kita yang mendengar disunatkan mengikuti sebagaimana muadzin mengucapkan. Ya, begitu pula di qamat, terkecuali tentang qad qamatis salah itu yang berlainan. Begitu pula tentang as-salatu khairum minan naum, itu yang lain kita yaitu yang mendengar kita menjawabnya. Tetapi itu saja kita tidak mau membudayakan. Percaya atau tidak, coba lihat di waktu muazin mengatakan azan, berapa banyak orang yang ada yaitu menjawab di waktu muazin mengatakan hayya 'alas shalah. Kita lihat berapa orang yang mengatakan la haula wala quwata illa billah ataupun lainnya. Nyan jadi nyan salah. Padahal tabut dalam 3 minggu na sekian banyak orang, tetapi kenapakah tidak beramal? Yang salah. Ya, padahal tabut yang na sunat taseut azan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan sunat na takun ba asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hana tak pakai, hana beramal. Ya, mudah-mudahan al ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Mudah-mudahan negara tidak beramal, itulah seperti kita lihat sekarang Islam tinggal di belakang. Majunya dunia, mundurnya agama. Munya oroje hana lampu, maju agama. Jino lampu kana rata sagau, agama ka musurut ulikut. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka kita harus sekarang introspeksi diri kita pribadi masing-masing. Baik yang nadu takalan ban gop hana saban ngonggotayo nyanka kakon bekna perangai menan saban-saban tak murno, tak koreksi dan tak perbaiki. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, untuk buat sementara sip ohno menteng ilesiat hadanallahu wa iyyakum ajma'in, lebih dan kurang lelaki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.